Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Nah, pada saat ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran yang ke-6. Dengan materi pembelajaran kita pada saat ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. KD PPKN yaitu 3.4 dan 4.4, sedangkan KD Bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Nah, kita masuk dalam pembelajaran PPKN tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah, yang pertama, ronda. Ronda adalah kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan menggunakan kendaraan bermotor. Setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yang kedua yaitu kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama juga. Contoh, membersihkan sampah yang menyumbat di selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Yang keempat, kerjasama di lingkungan rumah yaitu persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Para warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan pada saat hari kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam lomba-lomba. Kemudian kita akan beralih ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Kalian semua tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah dalam meringkas yaitu yang pertama, baca teks secara seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran dan menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas,
hindari pengulangan kalimat, dan bahasa yang tidak efektif. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.